bernafas tanpa jiwa. Aku hidup di dunia. Orang anggapku tak nyata. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga kecil bahagia. Meskipun terbilang mereka hidup serba sederhana, namun sebagai penjual mie ayam di depan rumahnya, tergolong laku keras. Suatu ketika muncullah perasaan jenuh pada mereka, karena mereka tidak pernah dianggap ada maupun dihargai para tetangga. Disebabkan tidak punya uang banyak, ibarat kata ada uang kau disayang, ada uang kau ditendang. Sang suami memutuskan untuk pulang kampung ke desa P. Di sana ia bertemu dukun ilmu tinggi yang terkenal di sekitar sana. Dengan tabungan uang selama bertahun-tahun, sang suami yang bernama Ari memutuskan untuk terikat dalam pesugihan demi mendapatkan kekayaan. Jadi benar Bapak serius dan menyanggupi semua persyaratannya. Iya Mbah. Pesugihan jenglot ini mempunyai dua keuntungan Pak. Pertama, selama hidup Bapak tidak akan pernah kekurangan uang. Kedua, Bapak akan hidup abadi sebagai Batara Karang tanpa perlu bersusah payah mengilmu. Wah, untung double itu. Punten Mbah, biasanya pesugihan itu makan tumbal ya Mbah. Tumbalnya itu apa Mbah? Tumbalnya itu adalah dari keluargamu atau dari keluarga istrimu sendiri. Wah Mbah, kalau habis gimana Mbah? Ya nggak mungkin, kan dari anak punya cucu, beranak lagi, kan nggak akan habis-habis toh. Numbalin satu nggak akan jadi soal, kan tinggal menikahkan siapa, terus beranak lagi. Atau ambil yang sudah tua, nggak akan ada yang curiga sebab orang pasti akan mengira bahwa itu memang sudah waktunya mati. Oh iya, benar juga kata Mbah, cerdas. Iyalah, siapa dulu? Akhirnya pada malam tersebut, Mbah selaku perantara mempertemukan Pak Ari dengan Raja Jenglot. Raja Jenglot tersebut pun mengubah jiwa manusia yang ada di dalam tubuh Pak Ari dirubah menjadi makhluk jenglot yang baru. Setelah Pak Ari terikat dalam perjanjian tali merah darah, yaitu menjual jiwanya demi mendapatkan kekayaan. Sekarang jiwamu sudah sepenuhnya menjadi milikku. Dengan begini kau bisa berkomunikasi denganku meski dalam jarak jauh. Keesokan paginya di rumah Mbah tersebut, Loh, saya berubah menjadi manusia lagi. Semalam saya menjadi jenglot. Jenglot itu ada di dalam tubuhmu. Dengan begitu fisikmu pun menjadi kuat dan tidak mudah sakit keras. lalu siang harinya Pak Ari pulang menuju kembali ke rumahnya. Hari demi hari dilalui, setiap seminggu sekali korban berjatuhan. Semakin banyak juga pundi-pundi uang yang ia dapatkan, sehingga tidak ada sedikit pun penyesalan karena telah membunuh keluarga sendiri. Sekarang Pak Hari menjadi keluarga terpandang dan disegani oleh warga sekitar, bahkan bisa membangun rumah yang lumayan besar, membeli beberapa mobil dan motor, serta membeli rumah bagi ketiga anaknya. Semua berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Namun suatu ketika ada seorang anak yang menaruh curiga dengan kematian ibunya. Ibunya memang punya penyakit lambung, namun tidak pernah sekalipun sampai parah. Dan kini terheran dengan meninggalnya ibunya disebabkan oleh kebocoran lambung. Maka dari itu sang anak pergi menemui seorang yang ahli spiritual untuk mendapatkan jawabannya. Dengan seluruh uang yang ia miliki, anak itu meminta ahli spiritual itu untuk membalasnya dengan membersihkan pesugihannya. Namun hal itu diketahui oleh Pak Ari karena ia merasakan bahwa jenglot di dalam dirinya telah menghilang. Oleh sebab itu, mbahnya mengerjakan pembalasan dendam setelah menerima sejumlah uang dari Pak Ari. Akhirnya dengan susah payah mbah itu kalah dan ia muntah darah. Pak Ari kini kebingungan karena tidak mendapatkan lagi sumber uang. Sebab selama ini ia tidak bekerja dan hanya mengandalkan dari hasil korban pesugihannya. Tidak ada satupun warga yang tahu sebab Pak Ari setiap hari pergi keluar di hari Senin sampai Jumat dan mengatakan pada warga bahwa ia bekerja. Padahal ia pergi main ke rumah temannya. Sekian cerita yang bisa disampaikan. Pak Ari kini sakit-sakitan dan tubuhnya mulai kurus sebab selama ini dilindungi oleh jenglot, sehingga Pak Ari tidak pernah merasa lelah maupun capek, padahal fisiknya sudah membutuhkan istirahat. Rezeki yang didapatkan dengan cara pintas tidak akan berlangsung lama. Di balik setiap perbuatan pasti akan ada karma.